urutan dalam belajar pada masing-masing cabang ilmu bisa berbeda-beda. Bisa saja ada yang membagi menjadi 3 tahap, tapi di tempat yang lain ada yang membagi menjadi 4 tahap. Pembagian ini sifatnya ijtihadi. Artinya kalau ada yang punya pandangan berbeda di sini, kita belajar saling memaklumi, masing-masing punya alasan kenapa memilih ini 3 tahap, ini 4 tahap. Tetapi yang jelas yang paling penting adalah bahwa tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan kondisinya. Bahwa ini dibahas sesuai dengan yang cocok dan pas untuk masing-masing tahapan. Dimulai dari tahapan yang paling dasar, masuk ke tahapan berikutnya, sampai ke tahapan yang paling tinggi. Mengenai istilahnya tentu tidak perlu diperdebatkan. Istilah yang digunakan apa? Artinya, apakah istilah yang digunakan untuk tahap pemula namanya mubtadi, ya, pemula, kemudian dari kata ibtida, ya, seperti kalau kita mengenal ada madrasah ibtidaiyah. Kemudian nanti tahap keduanya namanya apa, tentu istilah-istilah itu tidak perlu diperdebatkan mengenai penggunaan istilahnya. Ada yang menggunakan istilah level 1, level 2, level 3. Marhalah ula, marhalah tsaniyah, marhalah tsalisah. Ya, sekali lagi istilah tidak perlu diperdebatkan, tetapi yang penting adalah tangga-tangganya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab misalnya, kita menggunakan buku yang paling dasar, materi-materi yang sederhana, yang ringkas untuk tahap awal. Berapa levelnya? Bisa saja orang membaginya menjadi 3 atau menjadi 4. Bahkan ketika masuk di satu bagian, misalnya kita menempatkan matan Alfiyah Ibn Malik pada level yang ketiga. Itu pun nanti kita akan lihat mau membahasnya dengan cara seperti apa. Apakah cukup dengan syarah Ibnu Aqil atau nanti naik ke level berikutnya. Bukan cuma penjelasan yang sederhana, tetapi sudah sampai pada penjelasan yang lebih panjang lebar. Misalnya menggunakan bukan Audhahil Masalik, tapi Diya'us Salik. Menggunakan Diya'us Salik ila Audhahil Masalik ila Alfiyah Ibn Malik. Ini jadi syarah dari syarahnya Alfiyah Ibn Malik. Kalau sudah pada level tersebut, tentu kajiannya sudah lebih jauh dan lebih dalam. Sampai membahas tentang kenapa isim mufrad kalau marfu tandanya dengan dhammah, apa dalilnya, apa dasarnya, apa contohnya dari Quran dan Sunnah terkait dengan hal ini, atau dari syair Arab, syair pada asril ihtijaj, pada zaman ketika syair itu bisa dijadikan hujjah. Karena ada syair-syair yang muncul pada masa sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini yang dinamakan dengan tahapan-tahapan tadi. Oleh karena itu, kalau boleh menyarankan, memang perlu ada bimbingan dari ustadz yang paham tentang hal ini. Kita sebagai pemula kalau mau belajar apa dulu, kemudian nanti belajar tahap berikutnya dan tahap berikutnya. Karena bisa jadi semuanya bagus, cuma urutannya yang tidak tepat. Inilah yang berbahaya pada proses belajar. Karena urutan yang tidak tepat ini bisa berdampak pada dampak-dampak negatif. Misalnya, orang jadi tidak paham, orang memahami keliru, atau yang khawatir adalah muncul trauma terhadap ilmu. Trauma terhadap ilmu artinya merasa bahwa ilmu ini kok berat sekali, susah sekali, saya tidak sanggup pelajari. Kadang-kadang materinya bagus tetapi ditempatkan pada tempat yang tidak tepat. Ilustrasi terkait dengan hal ini adalah seperti misalnya orang belajar pelajaran matematika. Pelajaran itu untuk siswa kelas 5 SD. Tetapi disampaikan pada siswa kelas 1. Pelajarannya tidak ada yang salah. Tapi menempatkan pelajaran tersebut pada tempat yang tidak tepat, ini bisa menimbulkan trauma ilmu. Trauma terhadap ilmu tersebut akhirnya merasa matematika susah, lalu mengatakan, saya nggak bisa matematika.
Saya ingin belajar di sekolah yang tidak ada matematikanya. Kadang-kadang sebetulnya masalahnya bukan itu. Sebenarnya yang bersangkutan bisa. Tetapi ketika diajarkan dengan cara yang tidak tepat, akhirnya menimbulkan dampak negatif ini. Oleh karena itu, dalam proses belajar, dalam tahsilul ilmi, kemudian dalam thalabul ilmi yang manhaji, thalabul ilmi yang terstruktur, sistematis, diperhatikan urutan-urutan tersebut. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Wallahu a'lam.